Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang melibatkan turunan pertama fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu tentang menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva fungsi trigonometri. Pada kelas 11 semester genap, kita telah mempelajari hubungan antara turunan suatu fungsi dengan gradien garis singgung kurva fungsi tersebut. Adakah yang bisa menyebutkan hubungan tersebut? Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x, fx adalah nilai turunan pertama fungsi kurva f di titik tersebut. Dengan kata lain, gradien atau M sama dengan F aksen X. Inilah hubungan turunan pertama dengan gradien garis singgung kurva fungsi fx. Sedangkan persamaan garis singgung dengan gradien M di titik x1, y1 dapat kita tentukan dengan rumus y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Dua rumus inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Berikut ini ada beberapa contoh tentang menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva fungsi trigonometri. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama. Untuk fungsi y sama dengan fx sama dengan sin 2x, di mana absisnya adalah pi per 3 yaitu 60 derajat. Maka nilai y-nya atau nilai y1-nya adalah kita mensubstitusi nilai x sama dengan 60 derajat ke dalam fungsi sin 2x, di mana 2 kali 60 derajat adalah 120, sehingga diperoleh sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Selanjutnya kita tentukan gradien dari garis singgung kurva, yaitu turunan pertama dari fungsi sin 2x, yaitu 2 cos 2x. Lalu kita substitusi nilai x ini dengan nilai 60 derajat, sehingga diperoleh 2 cos 120 derajat, yaitu 2 kali min setengah sama dengan min 1. Setelah kita memperoleh gradien garis singgung dan titik singgungnya, yaitu gradiennya min 1 dan titik singgungnya adalah pi per 3, setengah akar 3, maka kita substitusi besaran-besaran tersebut ke dalam persamaan y min y1 sama dengan m dikali x min x1, sehingga diperoleh y sama dengan min x ditambah pi per 3 ditambah setengah akar 3. Nah, inilah adalah persamaan garis singgung yang kita cari. Untuk langkah-langkah perhitungannya silakan Anda amati langkah-langkah sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke soal kedua. Diketahui nilai x-nya adalah pi per 6 yaitu 30 derajat dan nilai y-nya yaitu 3 kali sin x, di mana x-nya kita ganti dengan 30 derajat diperoleh sin 30 derajat yaitu setengah. 3 dikali setengah diperoleh 3 per 2. Sedangkan gradien garis singgungnya adalah turunan pertama dari 3 sin x yaitu 3 cos x. Sehingga kita substitusi nilai x-nya yaitu 30 derajat diperoleh 3 kali setengah akar 3 yaitu 3 per 2 akar 3. Setelah gradien yaitu 3 per 2 akar 3, x-nya pi per 6 dan y-nya adalah 3 per 2. Dapat kita substitusi ke dalam persamaan y min y1 sama dengan m dikali x min x1, sehingga diperoleh persamaan garis singgung yang kita cari yaitu y sama dengan 3 per 2 akar 3 dikali x min pi per 6 ditambah 3 per 2. Selanjutnya untuk menentukan garis normal suatu kurva fungsi trigonometri. Langkah pertama, kita tentukan dulu apa yang diketahui yaitu x pi per 4 yang nilainya sama dengan 45 derajat. Lalu nilai y adalah
Y1 yaitu X ditambah 2 cos X. Fungsi yang kita cari yaitu pi per 4 ditambah 2 cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali 2 diperoleh akar 2. Sehingga nilai Y atau Y1-nya adalah pi per 4 ditambah akar 2. X-nya 45 derajat, fungsinya adalah X ditambah 2 cos X, sedangkan nilai Y-nya adalah pi per 4 plus akar 2. Sedangkan gradiennya, turunan dari X ditambah 2 cos X, turunan dari X adalah 1, turunan dari 2 cos X adalah min 2 sin X. Lalu X ini kita substitusi dengan 45 derajat, diperoleh sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikali 2 adalah akar 2, sehingga diperoleh gradiennya adalah 1 min akar 2. Dari tiga besaran ini, X-nya adalah pi per 4, Y-nya adalah pi per 4 plus akar 2, dan gradiennya adalah 1 min akar 2. Dapat kita tentukan gradien garis normalnya, di mana garis normal suatu kurva trigonometri ada gradiennya itu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi garis normal tegak lurus dengan garis singgung, maka hasil kali kedua gradiennya adalah min 1. Sehingga diperoleh M1 dikali M2 sama dengan min 1. M2 adalah min 1 dibagi M1, di mana M1-nya adalah garis singgung, gradien garis singgungnya, yaitu 1 min akar 2. Nah, 1 min akar 2 ini kita rasionalkan dengan cara mengalikannya dengan faktor sekawannya, yaitu 1 plus akar 2 dibagi 1 plus akar 2. Setelah kita kali dengan faktor sekawannya, diperolehlah gradien garis normal, yaitu 1 plus akar 2. Nah, nilai X 45 derajat, Y pi per 4 plus akar 2, dan gradien garis normalnya 1 plus akar 2, kita masukkan ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan M min X1, M dikali X min X1, sehingga diperoleh Y sama dengan 1 plus akar 2 dikali X min pi per 4 ditambah pi per 4 ditambah 2. Untuk langkah-langkah sebelumnya silakan Anda pelajari. Bagaimana? Mudah-mudahan Anda paham dengan penjelasan kami. Berikutnya adalah masalah fungsi naik dan fungsi turun. Sebagaimana fungsi aljabar, pada fungsi trigonometri juga dapat ditemukan interval-interval di mana fungsi itu naik atau turun. Coba kita perhatikan grafik fungsi fx sama dengan sin x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi berikut ini. Kalau kita lihat nilai tertinggi ataupun nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan sin x itu terletak di 1 pada pi per 2 dan pergerakannya dari bawah pada 0 derajat, dia naik sampai dengan posisi pi per 2, lalu dia turun ke posisi pi. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa gradien suatu garis singgung merupakan nilai turunan fungsi di titik singgung. Kalau kita perhatikan, grafik ini memiliki sumbu simetri di pi per 2. Sedangkan semua garis singgung yang terletak di sebelah kiri, sumbu simetri mempunyai gradien positif. Sedangkan yang terletak pada sebelah kanan mempunyai gradien negatif. Sedangkan pada garis singgung di sumbu simetri mempunyai gradien 0. Atau sejajar dengan sumbu X.
Sehingga kita analisa untuk X kurang dari pi per 2 atau daerah di sebelah kiri dari sumbu simetri, nilai turunannya lebih dari 0, maka fungsi f dikatakan naik. Sedangkan untuk X lebih dari pi per 2 atau sebelah kanan dari sumbu simetri, diperoleh f aksen X kurang dari 0 dan fungsi f dikatakan turun. Sedangkan untuk X sama dengan pi per 2, turunannya adalah 0 dan fungsi f dikatakan tidak naik dan tidak turun, serta dapat disimpulkan f mempunyai nilai stasioner yaitu f pi per 2 yaitu 1. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi f dikatakan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0. Sedangkan fungsi f dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan interval naik dan interval turun untuk 0 kurang dari x kurang dari 2pi dari fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x dan fx sama dengan cos kuadrat x. Yang perlu kita tekankan di sini adalah rentang dari fungsi ataupun rentang dari kurva yang akan kita amati interval naik dan interval turunnya. Dalam hal ini yaitu 0 kurang dari pi kurang dari 0 kurang dari x kurang dari 2pi, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk derajat yaitu 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Jadi yang akan kita amati adalah pergerakan fungsinya dari 0 sampai dengan 360 derajat untuk fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x dan untuk fungsi fx sama dengan cos kuadrat x. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama. Langkah awalnya adalah kita menentukan turunan pertama dari fungsi fx, yaitu sin x ditambah cos x. Turunan pertamanya adalah cos x dikurang sin x. Lalu kita cari penentu nilai nolnya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Dalam hal ini adalah posisi stasionernya. Turunan dari fungsi fx tadi kita peroleh f aksen x sama dengan cos x dikurang sin x sama dengan 0. Nah, persamaan ini terjadi pada saat nilai x sama dengan 45 derajat dan x sama dengan 225 derajat, di mana pada 45 derajat kita peroleh cos 45 dikurang sin 45 yaitu setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 adalah 0. Dan pada saat x sama dengan 225 derajat, cos 225 derajat dikurang sin 225 derajat yaitu min setengah akar 2 dikurang min setengah akar 2 sehingga diperoleh min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu 0. Selanjutnya kita buat garis bilangan untuk batas-batas yang telah kita peroleh yaitu 0 sampai dengan 360 derajat, batas pembuat 0 45 derajat dan batas pembuat 0 225 derajat atau disebut juga dengan stasioner. Maka stasionernya akan terletak di 45 derajat dengan 225 derajat. Berikutnya akan kita selidiki apakah pada rentang-rentang interval yang ada fungsi itu naik atau turun, di mana pada garis bilangan terletak 3 buah ruas yaitu 0 sampai dengan 45, 45 sampai dengan 225 dan 225 sampai dengan 360. Nah, untuk mengujinya kita ambil salah satu sudut istimewa antara ruas-ruas tersebut. Pada kesempatan ini yang akan saya pilih yaitu nilai x 30 derajat pada rentang pertama atau ruas pertama. Pada ruas kedua saya ambil 60 derajat dan pada ruas ketiga saya ambil 270 derajat. Lalu titik uji x sama dengan ini kita substitusi ke dalam turunan pertamanya yaitu cos x dikurang sin x. Untuk 30 derajat
diperoleh nilai setengah akar 3 dikurang setengah yang kalau kita hitung memperhasilkan nilai positif. Selanjutnya pada X sama dengan 60 derajat, kalau kita substitusi ke dalam turunan pertamanya diperoleh setengah min setengah akar 3 atau negatif. Dan yang terakhir pada 270 derajat kita peroleh nilai 1 atau positif. Sehingga kita dapat simpulkan plus itu nilai untuk positif, min untuk nilai negatif, dan plus untuk nilai positif. Sehingga kita tarik kesimpulan dari garis bilangan tersebut, fungsi naik pada 0 kurang dari X kurang dari 45 derajat atau 225 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Sedangkan fungsi ini akan turun pada interval 45 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat. Selanjutnya untuk soal kedua, sama seperti sebelumnya, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi cos 2x, yaitu 2 cos x dikali min sin x, atau min 2 sin x cos x, atau min 2 sin x. Untuk perubahan min 2 sin x cos x sama dengan min 2 sin x, min 2 sin 2x, silakan Anda lihat rumus-rumus identitas trigonometri. Sehingga diperoleh turunan pertama dari cos 2 derajat X adalah min 2 sin 2X sama dengan 0. Sehingga diperoleh min sin 2X sama dengan 0. Sin 2X sama dengan 0. Nilai 0 itu diperoleh adalah sin 0 derajat. Sehingga diperoleh persamaan trigonometri. Kita ambil 2X sama dengan 0 derajat plus 3 dikali 360 derajat. Kita bagi 2 menghasilkan ini. Untuk K sama dengan 0 diperoleh 0 derajat. Untuk K sama dengan 1 diperoleh 180 derajat. Sedangkan yang kedua, nilai 2X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat diperoleh X sama dengan 90 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 diperoleh 90 derajat dan untuk K sama dengan 1 diperoleh 270 derajat. Lalu kita buat garis bilangannya dengan batas-batas yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kita pilih sudut-sudut istimewa di ruas-ruas yang akan kita selidiki. Dalam hal ini ada 4 ruas. Lalu kita substitusi ke dalam turunan pertama persamaan fungsi, yaitu min sin 2x. Yang pertama untuk X sama dengan 30 derajat diperoleh negatif. 120 derajat diperoleh positif, 210 derajat diperoleh negatif, dan 300 derajat diperoleh positif. Selanjutnya kita buat kesimpulan dari perhitungan ruas selidik ini. Kurva naik pada interval 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat atau 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat dan turun pada interval 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat atau 180 derajat kurang dari X kurang dari 270 derajat. Semoga Anda paham dengan penjelasan kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.